Masa pemerintahan reformasi, Habibie. Film G30 SPKI dihentikan tayangannya dan tidak lagi diwajibkan oleh Menteri Penerangan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Yunus Yosvia. Buku-buku sejarah yang mengandung manipulasi juga dievaluasi dan dikoreksi oleh Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono. Masa pemerintahan Gus Dur, Megawati. Parlemen saat itu memutuskan untuk undang-undang pelaksanaan pemilu yang melarang orang-orang yang menganggap atau dituduh terlibat peristiwa G30S tidak boleh mengikuti pemilu. Kemudian, tahun 2004, MK merevisi undang-undang tersebut. Kemudian, muncul sosok politisi Ripka Ciptaning yang dianggap keturunan dari anggota PKI. Masa pemerintahan SBY. Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo meminta Kejaksaan Agung menarik buku-buku yang pernah dijadikan sebagai revisi atas buku sejarah versi Orde Baru. Kejagung kembali melakukan pembakaran terhadap buku-buku itu. Masa pemerintahan Jokowi. Hampir setiap hari, isu PKI, komunisme selalu muncul di bulan September. Bapak setuju nggak bahwa Pak Gatot melakukan itu dalam rangka marketing untuk menaikkan pangsa pasar untuk 2024? Menurut saya tidak mutlak ya, karena kan pertama beliau juga tidak punya partai politik gitu kan. Sementara untuk mencalonkan presiden tahun 2024 maupun tahun kapanpun, kalau ukurannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 6A ayat 1 dan ayat 2, yang mencalonkan itu adalah partai politik. Nah, beliau kan nggak punya partai politik. Nah, itu satu. Nomor dua, saya cenderung untuk memahami bahwa yang beliau sampaikan itu adalah semacam warning atau pengingatan atau wanti-wanti supaya kita semuanya mempunyai kesadaran dan sekaligus juga kewaspadaan. Karena kan kita tahu bahwa kalau ini rame-rame bulan September, karena memang peristiwa terkait dengan pemberontakan PKI yang 2 kali terjadi, tanggal 18 September tahun 48 dan 30 September tahun 65 itu, keduanya memang berada di bulan September. Dan, tapi kenapa tiap tahun Pak Gatot selalu melontarkan isu PKI? Ya, kalau itu ditanya kepada Pak Gatot ya, karena menurut Bapak gimana? Analisa Bapak gimana? Pak Gatot gitu. Tapi yang jelas bahwa kalau kemudian pada bulan September muncul isu tentang PKI, ya ini kan mirip saja bahwa pada setiap tanggal 17 Agustus kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Rabiul Awal kita akan memperingati Maulid Nabi. Jadi ini sama saja dengan kalau pada tanggal 20 Oktober nanti ya kita akan memperingati hari ulang tahunnya Bang Hotman Paris Hutapea ya kan begitu. Jadi peristiwa itu memang terkait dengan tanggal itu, bulan itu terkait dengan peristiwa terjadinya apa yang sedang akan dibicarakan. Dari realita hidup Pak, dari realita kehidupan bernegara dan masyarakat. Bapak ada melihat nggak ada indikasi ancaman bahaya PKI ini? Dan apa? Ancamannya, buktinya apa? Ada. Pertama dari sisi undang-undang ya. Undang-undang kita masih ada yang tegas mengatakan bahwa PKI atau komunisme itu adalah sesuatu yang dilarang dan undang-undang itu masih berlaku. Kalau ini dinyatakan sebagai sesuatu yang memang sudah tidak berbahaya dan tidak ada, tentulah undang-undang itu dihilangkan. Bisa Anda baca dan Anda pasti lebih fasih daripada saya. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 KUHP terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Itu jelas disebutkan di sana penyebaran komunisme itu mempunyai dampak hukum. Menganut komunisme dan itu juga mempunyai dampak tapi hukum. Kan, Pak, ada lagi komunis itu kan artinya seseorang tidak mempunyai harta benda. Semua milik negara. Bagaimana para jagoan kita di DPR dan juga penguasa-pengusaha yang sudah kaya, mana mungkin dia mau jadi komunis dihidupkan lagi di Indonesia? Ya itu masalah yang lain. Saya ingin bicara tentang Indonesia dan negara hukum. Dan hukum kita masih mengacu kepada adanya pasal-pasal dan ada 3 undang-undang, Bang. Undang-undang nomor 27 tahun 1999, ada lagi undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pertahanan negara, undang-undang sumber daya nasional tentang pertahanan negara. Sudah disebut di sana bahwa komunisme adalah bagian daripada ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Ada lagi undang-undang tentang Perpu Ormas yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2017. Jelas sekali juga disebut bahwa komunisme, ateisme, leninisme, marxisme adalah bagian daripada ideologi yang tidak boleh dianut dan jadi menurut Bapak kesimpulannya
apa yang dilontarkan oleh Pak Gatot itu bahwa PKI hendak dihidupkan lagi, menurut Bapak itu berdasar? Itu tidak terkait dengan menghidupkan PKI atau tidak menghidupkan PKI, tetapi bahwa kemudian ada warning agar kita semuanya mempunyai kesadaran, kita mempunyai kewaspadaan supaya peristiwa tragis 2 kali pemberontakan PKI akan merubah ideologi Pancasila itu tidak terjadi lagi. Dan terima kasih Pak, terima kasih, berarti semacam warning dan juga pembelajaran. Oke, Pak Hidayat Nur Wahid, dalam kaitan dengan soal komunisme tadi, sampai hari ini belum ada indikator di mana dasar dari Pak Gatot untuk bicara itu. Menurut Bapak ada indikator nggak? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang masalah komunisme dan kebangkitan komunisme, itu bisa dilihat dari sisi yang lain. Sekarang ini begitu banyak pihak yang meminta agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Dulu dimintakan kepada Bu Mega, dimintakan pada Pak SBY, bahkan tahun 2014, 2015, ada yang minta kepada Pak Jokowi untuk minta maaf kepada PKI. Apa makna daripada gerakan ini kalau tidak di balik itu ada ideologi yang menyertainya? Nomor 2, ada Kamus Sejarah Indonesia yang sempat terbit tapi sekarang ditarik lagi karena kritik publik. Dalam kamus itu jelas sekali disebutkan bahwa PKI ataupun G30S tahun 65 itu bukanlah pemberontakan PKI, termasuk juga Kirwani tidak terlibat dalam pemberontakan PKI. Pengaburan ini untuk apa? Kalau tidak kemudian dibaliknya ada gerakan-gerakan untuk kemudian menghadirkan ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Jadi ada menurut juga Bapak, terkait dengan banyak pihak yang kemudian sekarang menjadikan agama sebagai bahan untuk dilecehkan, bahan untuk dilakukan hal-hal yang kemudian membuat orang teringat dengan kondisi sebelum G30S PKI dahulu, di mana kemudian banyak pihak yang kemudian melakukan apa yang kemudian mereka sebut sebagai seolah-olah itu ada seni, padahal di baliknya ada bahkan judul-judulnya sekalipun Tuhan sudah mati misalnya. Menurut Bapak komunisme gaya baru itu ada atau tidak sekarang ini? Dan bentuknya kayak apa? Komunisme gaya baru bisa dilihat ada kalau kemudian kita melihat tentang perilaku-perilaku yang dulu dilakukan oleh komunis sebelum pemberontakan tahun 65 dan kemudian sekarang terulang lagi melecehkan agama misalnya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian mendiskreditkan agama dan tokoh agama. Jadi melecehkan agama itu adalah salah satu contoh komunisme gaya baru menurut Bapak? Ya, itu salah satu karena itu yang dilakukan PKI dahulu sebelum pemberontakan tahun 65. Apa memang sekarang itu sudah ada indikator ke arah sana? Sudah, dan sudah banyak yang kemudian ditangkap oleh polisi juga. Apa yang kemudian terjadi di mereka yang kemudian melempari bom molotov kepada rumah ibadah, mereka yang kemudian mencoreng-coreng rumah ibadah, mereka yang kemudian ngata-ngatain para ustadz, mereka yang ngatain tokoh-tokoh agama, mereka yang melecehkan ajaran agama, itu kan bentuk-bentuk daripada hal yang kemudian dilakukan dulu oleh aktivis PKI sebelum melakukan pemberontakan tahun 65. Terima kasih, bagian-bagian daripada indikasi yang sekarang ada. Ya, saya sepakat bahwa kita semuanya harus rasional dan harus karenanya mengedepankan tentang kemaslahatan terbesar ke depan. Pastilah Gus Dur bukan PKI, itu pasti. Dan karena kita sangat tahu bahwa bahkan NU adalah korban daripada kejahatan PKI, termasuk juga Ansor, termasuk yang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan masalah PKI. Tapi yang saya katakan adalah bahwa ada pihak-pihak yang demikian luar biasa melakukan beragam manuver untuk kemudian dari situ tidak ada penilaian kecuali bahwa manuver-manuver itu dilakukan karena ada kepentingan-kepentingan yang terkait yang akan dimanuverkan. Siapa yang punya kepentingan untuk itu semuanya? Nah, inilah yang kemudian penting untuk kita mewaspadai. Jangan sampai, sekali lagi, apa yang kemudian menjadi tragedi di 2 kali bulan September tahun 48 dan tahun 65. Kita kembali lagi dulu dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Tadi audionya mati. Silakan Pak. Ya, secara prinsip saya sepakat ya bahwa Indonesia kita dengan dasar negara Pancasila kita memang harus dirawat dengan hati-hati tapi juga penuh dengan tanggung jawab. Beragam faktor yang kemudian bisa menghadirkan kembali trauma-trauma masa lalu hendaknya memang harus dihindarkan. Karenanya beragam warning itu menurut saya perlu disikapi secara proporsional saja. Proporsional agar kita betul-betul bisa menjaga agar Indonesia tidak kemudian dirubah ideologinya menjadi komunisme atau menjadi ideologi apapun ya yang kemudian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Di sana sudah ada frame yang amat sangat jelas tentang ideologi-ideologi yang tidak boleh karena akan merubah dan atau akan menggantikan Pancasila. Dan itulah yang menurut saya
penting untuk selalu menjadi rujukan ketika kita membahas tentang permasalahan-permasalahan semacam ini ke depan agar kita bisa lebih fokus lagi, lebih baik lagi membangun bangsa dan negara kita berdasarkan ideologi yang kita sepakati bersama, yaitu Pancasila itu. Silakan Pak. Terima kasih. Kesimpulan. Jadi pertama saya ingin ingatkan kembali bahwa kita itu berada di Indonesia dan Indonesia adalah negara dengan dasar ideologinya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi penting betul kita semuanya, siapapun kita, apapun latar belakang organisasi kita, apapun latar belakang profesi kita, apakah di pemerintah maupun di luar pemerintahan, jadikanlah Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai tolok ukur untuk menilai apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan Pancasila. Ukurannya amat sangat jelas dan amat sangat gamblang. Kalau itu bisa dipergunakan, maka kita bisa menghindarkan dari stigma. Karena kemarin misalnya ada yang stigma, orang yang kemudian aktif ke masjid, kemudian bisa bahasa Arab, itu adalah radikalisme. Itu kan ngawur. Karena jelas sekali bahwa stigma semacam ini juga menjadi bagian daripada yang memberatkan perjalanan bangsa kita sekarang dan yang akan datang. Satu. Nomor dua, penting betul juga kita menengok ke belakang, bukan untuk berhenti di belakang, tapi menjadikannya sebagai pelajaran. Pelajaran daripada bapak bangsa dan ibu bangsa, bagaimana mereka di anggota Panitia 9 misalnya, atau anggota PPKI misalnya. Latar belakang mereka beragam, latar suku beragam, latar agama beragam, latar organisasi beragam, latar belakang politik beragam. Tapi mereka mewariskan sebuah kenegarawanan yang luar biasa. Inilah yang harus kita cerahkan agar generasi milenial, generasi Bang Faldo Maldini dan seterusnya itu paham betul tentang Indonesia kita ini apa. Karena kemudian yang belakang kita juga akan tahu tanggal 18 September tahun 48 terjadi pemberontakan PKI. Tahun 30 September tahun 65 terjadi pemberontakan PKI. Jangan sampai itu terulang kembali. Karena kita mempunyai bukan hanya trauma, tapi pengalaman sejarah yang begitu sangat tidak boleh untuk diulang kembali. Ini juga menurut saya bagian daripada apa yang Bung Karno menyebutnya sebagai jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan yang terakhir saya sepakat bahwa karena ini nanti akan bertemu dengan apa yang tadi diramaikan oleh Bang Hotma Paris Hutapea tentang Pilpres 2024, saya sepakat bahwa 2024 nanti hendaknya jangan mengulangi pembelahan tahun 2014 dan 2019. Karenanya mestinya presidensial threshold itu diturunkan, jangan 20%. Kembalilah kepada misalnya presidensial threshold tahun 2004 atau 2009. Di sana ada beragam calon presiden yang akan kemudian bisa menghadirkan keragaman tokoh-tokoh yang akan bisa muncul sehingga kemudian bisa menghadirkan anak-anak bangsa yang hebat untuk bisa dipilih sebagai calon presiden atau wakil presiden, tentu dengan visi dan misi yang lebih baik atau visi dan misi yang tidak mengulangi masalah-masalah yang akan datang. Yang lalu untuk kemudian bisa menghadirkan Indonesia masa depan yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih.